Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips hidup ala Marie Kondo dengan menyimpan yang membuat bahagia saja. Agar kamu bisa hidup dengan lebih sederhana, salah satu caranya adalah dengan melakukan decluttering. Marie Kondo, pakar atau konsultan tata ruang, juga sebagai penulis terkenal yang berasal dari Jepang, telah memperkenalkan metode yang bernama metode KonMari yang berasal dari namanya. Cara hidup ala Marie Kondo memang sedikit berbeda dengan gambaran umum yang kamu tahu. Alih-alih memilih barang yang dibuang, Marie Kondo merekomendasikan untuk memilih barang yang disimpan melalui metode yang dimilikinya. Berikut adalah beberapa tips yang harus kamu ketahui. Yang pertama, harus memiliki komitmen dan rajin membersihkan hunian. Pada halaman KonMari, langkah pertama memulai bersih-bersih adalah berkomitmen. Marie Kondo menggunakan metode KonMari yang sangat simpel. Metode ini bukanlah jalan pintas untuk menciptakan hunian yang bersih seketika. Tapi metode ini akan efektif ketika kamu menaati aturan. Oleh karenanya, kamu harus bisa berkomitmen untuk benar-benar serius dalam hal beres-beres dan bersih-bersih sehingga rumah tampak lebih minimalis dan lebih lega. Kedua, cobalah ucapkan terima kasih untuk barang yang kamu lepaskan. Marie Kondo dalam halaman pribadinya mengingatkan untuk selalu fokus pada apa yang ingin kamu simpan. Hargai barang-barang yang membawa kebahagiaan untukmu, tapi jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih juga pada barang-barang yang ingin kamu buang. Proses decluttering akan membuat kita belajar untuk melepaskan masa lalu, melepaskan barang yang tidak pernah digunakan, artinya barang tersebut tidaklah memiliki tujuan. Ketiga, pikirkan seperti apa sih hunian idaman dan pola hidup yang ideal. Hidup ala Marie Kondo bukan tentang seberapa sedikit barang yang kamu punya. Marie Kondo lebih fokus pada menghilangkan barang-barang yang menimbulkan dampak negatif. Jadi pikirkanlah seperti apa rumah yang layak huni bagimu dan bagaimana kamu merawatnya. Ketika sudah memiliki gambaran, maka kamu akan tahu apa yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi tersebut. Keempat, simpan barang berdasarkan kategori. Salah satu cara agar rumah tampak lebih rapi dan sederhana dan juga lebih minimalis dan lega adalah menyimpan barang berdasarkan kategori. Dalam halamannya, Marie Kondo berpendapat bahwa sebagian besar orang sering menyimpan barang yang sama di tempat yang berbeda. Hal inilah yang kurang efektif karena membingungkan. Maka dari itu, Marie menyarankan agar menyimpan barang sesuai dengan fungsi masing-masing dalam tempat yang sama. Misalkan kaos, celana, atasan, pakaian dalam, semua disimpan dalam tempat terpisah. Hal yang sama juga berlaku untuk barang lain. Misalnya menggunakan sekat di laci untuk memisahkan pisau, sendok, garpu, dan kebutuhan dapur lainnya. Cara ini akan memudahkanmu dan menciptakan tampilan yang lebih estetik. Kelima, decluttering mulai dari baju dan terakhir barang-barang yang sentimental. Ketika memulai membersihkan, Marie Kondo memiliki aturan tersendiri. Proses decluttering dimulai dari baju, buku, kertas, hingga barang yang mengandung nilai sentimental. Kamu bisa mulai dari yang paling sederhana, yaitu baju. Baju adalah langkah pertama yang dinilai mudah untuk dipisahkan. Akhirnya dengan memisahkan barang-barang yang membawa kenangan, karena langkah ini cukup susah dibandingkan baju. Marie Kondo menyebutkan bahwa ada alasan lain kenapa baju dirapikan duluan. Disambut dengan pakaian favoritmu di lemari adalah suatu motivasi untuk terus beres-beres. Keenam, selalu tanya, apakah barang ini membawa kebahagiaan untukku? Marie Kondo menganjurkanmu untuk selalu kembali bertanya pada diri sendiri. Metode KonMari melibatkan unsur emosional dalam mengambil keputusan. Kuncinya ada pada pertanyaan, apakah barang ini memancarkan kebahagiaan untukku kalau disimpan? Daripada memenuhi tempat dan rumah sehingga terasa pengap, lebih baik belajar melepaskan barang-barang yang tidak memiliki tujuan atau tidak membuatmu bahagia. Sedikit demi sedikit kamu bisa hidup jauh lebih nyaman dan minimalis. Itu dia tips hidup ala Marie Kondo yang bisa kamu terapkan ketika beres-beres rumah. Kali ini kita akan membahas tentang 10 hal sederhana yang bisa membuat kamu lebih bahagia dalam hidup.
Bahagia itu sederhana. Pernah dengar ungkapan ini? Ungkapan tersebut memang terdengar mudah untuk dilakukan. Namun dalam kehidupan nyata, terkadang kita lupa bagaimana cara menjalani hidup penuh kebahagiaan. Pada dasarnya, kamu bisa membentuk kebahagiaan lewat hal-hal sederhana yang bisa kamu ciptakan sendiri. Berikut rangkuman 10 hal yang bisa membuat kamu lebih bahagia dalam menjalani hidup. Yang pertama, tuliskan apa yang membuat kamu bahagia setiap harinya. Rasa syukur dan kebahagiaan memiliki hubungan yang erat. Maka kamu bisa menuangkannya dengan memulai kebiasaan untuk menulis jurnal tentang hal-hal yang kamu syukuri dalam hari yang dijalani. Tulisan itu bisa berbentuk sederhana, misalnya bersyukur karena telah menyantap makanan yang lezat, bersyukur karena dapat tertawa lepas bersama teman, dan sebagainya. Kedua, memaafkan seseorang. Memang bukanlah hal yang mudah untuk memaafkan seseorang yang telah menorehkan luka pada hati kamu. Namun langkah ini dapat membuat hati kamu lebih tenang dan menghadapi hari lebih bahagia dibanding hari sebelumnya. Jika pemikiran untuk memaafkan seseorang masih terdengar sulit bagi kamu, cobalah untuk mengganti perspektifnya sebagai langkah memberi kebahagiaan terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, kamu memaafkan orang lain, bukan untuk orang tersebut, namun bentuk kamu mencintai diri sendiri. Ketiga, mempersilahkan dirimu untuk merasakan kesedihan dan rasa marah. Terkadang kita menahan emosi yang bergejolak dalam diri dengan harapan rasa sakit itu bisa hilang dengan sendirinya. Namun kenyataannya, kamu akan lebih merasa tenang dan bahagia ketika bisa meluapkan segala perasaan yang ada dalam hati. Bahkan riset mengungkapkan bahwa menangis adalah langkah terapi yang baik. Keempat, buang pikiran negatif jauh-jauh. Overthinking membunuhmu. Pernah dengar ungkapan ini? Berpikiran secara berlebihan dan membiarkan pikiran kamu berkelana memikirkan hal-hal buruk dapat membuat diri menjadi lebih tertekan dan jauh dari kebahagiaan. Lalu bagaimana cara menyiasatinya? Tulislah segala hal negatif atau pikiran-pikiran beracun kamu dalam sebuah kertas. Lalu buanglah kertas tersebut ke tempat sampah. Tindakan sederhana ini terbukti dapat meningkatkan perasaan kamu menjadi lebih baik. Kelima, luangkan waktu untuk berjalan menghirup udara segar. Jika kamu bekerja seharian di dalam ruangan, maka cobalah luangkan waktu 10 hingga 15 menit untuk berjalan-jalan keluar dan menghirup udara segar. Jika dilakukan secara rutin, kamu bisa merasakan perubahan signifikan dalam menjalani hari-hari yang lebih menyenangkan. Keenam, mulai untuk membiasakan diri membatasi sosial media. Bukan rahasia lagi, jika sosial media memiliki dampak negatif pada pikiranmu. Sosial media bisa memberikan sebuah ilusi bahwa hidup seseorang dapat terlihat begitu sempurna. Hal tersebut tak jarang membuat kamu stres dan kurang bersyukur dengan hidup yang dimiliki. Cobalah untuk meluangkan waktu secara rutin untuk membatasi sosial media. Misalnya selama 1 bulan penuh kamu menghapus aplikasi sosial media dan hanya fokus pada hal-hal yang kamu jalani sehari-hari. Ketujuh, konsisten untuk berolahraga. Olahraga terbukti dapat meningkatkan kebahagiaan. Kamu tak perlu melakukannya setiap hari. Mulailah dengan melakukannya 3 hari sekali secara rutin. Jika konsisten, kamu akan menemukan perubahan besar dalam hidupmu. Kedelapan, belajar untuk menolak. Pernahkah kamu terpaksa mengiyakan ajakan seseorang teman karena merasa tidak enak untuk menolak? Jika iya, maka belajarlah untuk berkata tidak dan mengutamakan keinginan dirimu sendiri. Mulailah memahami bahwa waktu kamu untuk diri sendiri sama berharganya seperti waktu orang lain. Kini saatnya kamu untuk memulai memprioritaskan kebahagiaan diri sendiri. Kesembilan, bersikaplah baik kepada orang lain. Baiklah kepada semua orang lewat hal-hal sederhana, mulai dari memulai senyuman kepada orang lain, menahan pintu saat orang lain lewat, mempersilahkan seseorang yang mengantri untuk maju terlebih dahulu, dan lainnya. Kebaikan adalah hal yang mudah dilakukan. Dengan memancarkan kebaikan pada orang lain, akan membawa dampak positif pada diri kamu sendiri. Kesepuluh, yang paling penting, berbaik hatilah pada dirimu sendiri. Ketika kamu sudah berusaha baik pada orang lain, kini tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu sudah cukup baik pada diri sendiri? Terkadang tanpa disadari, kita mengkritisi diri sendiri begitu hebat dengan pikiran-pikiran jahat yang menyakitkan.
Belajarlah untuk berbaik hati pada dirimu dan membuang jauh-jauh pikiran negatif tersebut. Riset menemukan menerima diri sendiri adalah kunci pada hidup yang lebih bahagia. Namun sayang, hal ini justru kebiasaan yang paling jarang kita lakukan. Kita cenderung mengkritisi dan menyalahkan diri sendiri atas segala hal yang terjadi dalam hidup. Semangatilah diri dan mulailah untuk membiasakan diri dengan hal-hal sederhana yang membawa kebahagiaan. Itulah tadi tips sederhana yang bisa membuat kamu lebih bahagia dalam hidup. Kali ini kita akan membahas tentang strategi ketika biaya hidup naik. Upah minimum 2022 secara nasional hanya naik 1,09%. Hal itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang hingga 10%. Entah pekerja harus senang atau sedih menyambut keputusan ini. Sementara di saat yang bersamaan terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di musim hujan. Serta menjelang lebaran saat ini, harga minyak goreng, telur ayam, dan cabai sudah naik lebih dari persentase upah minimum. Kondisi ini membuat kita semakin menjerit. Kalau tidak pintar-pintar mengatur keuangan, bisa saja utang sana-sini untuk menutup beban pengeluaran yang membengkak. Dikutip dari Cermati, berikut adalah cara mensiasati biaya hidup yang tinggi meski gaji hanya naik tipis. Yang pertama, memperbarui rencana anggaran. Mengingat harga kebutuhan tidak sama seperti sebelumnya, langkah awal yang bisa dilakukan adalah memperbarui rencana anggaran. Buatlah daftar pengeluaran baru dengan harga teranyar. Belanja sembako, menghitung kenaikan harga telur ayam, minyak goreng, cabai, dan barang sembako lain. Kalau ada yang pengeluaran yang bisa dikurangi atau dipangkas dari daftar belanja sebelumnya, segera lakukan agar tidak besar pasak daripada tiang. Contohnya belanja sembako pada rencana anggaran bulan awal sebesar 300.000 menjadi 350.000 dengan adanya kenaikan. Kalau ada rencana pembelian kompor baru, maka kamu bisa mencoret atau menunda rencana tersebut kalau masalah kompor lama hanya karena sudah berkerak dan masih bisa dipakai. Kedua, mengontrol keinginan. Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda. Kamu bisa mengetahui perbedaan keduanya dari tingkat pentingnya barang tersebut dan alasan kenapa kamu membelinya. Misalnya ingin membeli tas baru karena biar gaya, itu namanya keinginan. Tapi kalau membeli karena tas sudah rusak, barulah kebutuhan. Di situasi harga-harga sedang naik, tak perlu meninggikan gengsi. Kamu harus ingat bahwa gajimu tidak naik atau naik sedikit, sebaiknya hindari sifat konsumtif. Hindari gaya hidup bermewah-mewahan, namun sebetulnya tidak memiliki kemampuan finansial untuk menunjangnya. Ketiga, lebih banyak aktivitas di rumah. Sebaiknya tahan hasrat dan godaan untuk berpergian, terutama ke pusat perbelanjaan, supermarket, kafe, restoran, atau tempat lainnya. Pergi keluar pasti merogoh kocek, seperti ongkos transportasi dan jajan. Semakin sering berpergian, semakin banyak pula duit yang dikeluarkan. Kalau tidak ada kepentingan, sebaiknya tetap di rumah supaya lebih hemat. Keempat, bawa bekal makan sendiri. Ketika harga sembako naik, seperti minyak goreng dan cabai, pasti berimbas ke harga makanan di warung. Misal dari harga 20.000 menjadi 25.000. Itu artinya, kalau membeli makan siang di luar, biaya makan pasti akan membengkak. Jadi lebih baik masak sendiri di rumah dan selalu membawa bekal ke kantor. Lebih hemat, kalau 25.000 sekali makan di luar, dengan memasak sendiri di rumah, bisa untuk 3 kali makan sehari. Kelima, kurangi buka aplikasi belanja online. Jangan mentang-mentang di rumah saja, tidak berpergian keluar. Justru membuatmu menghabiskan waktu belanja online. Sama saja bohong. Itu namanya bukan hemat. Tahan jarimu untuk membuka aplikasi belanja online selagi di rumah atau dimanapun. Tujuannya untuk mencegah pembelian di luar rencana karena tergoda promo gratis ongkir atau diskon. Keenam, menjaga kesehatan. Biaya kesehatan sangat mahal, apalagi tanpa asuransi kesehatan. Oleh karena itu, lakukan cara untuk menjaga kesehatan. Meningkatkan daya tahan tubuh di musim hujan dan di masa pandemi. Caranya dengan rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, tidak bergadang, minum vitamin, istirahat yang cukup, perbanyak air putih, dan lainnya. Selalu bersyukur dan kelola gaji dengan cermat. Berapapun gaji atau penghasilan yang kita terima, naik atau tidak naik, tetap harus disyukuri. Dengan bersyukur, kamu akan senantiasa merasa cukup. Di samping itu, mengelola gaji dengan cermat termasuk alokasikan untuk investasi, tabungan, dan dana darurat, sebab gaji besar pun
Kalau tidak bersyukur dan cerdas mengaturnya, keuangan akan menguap begitu saja. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengatur keuangan ketika gaji kecil. Ibarat angin berembus, itulah perasaan ketika tanggal gajian tiba, sekaligus bisa hilang seketika kalau tidak diatur dengan seksama. Besar kecilnya penghasilan bulanan sebenarnya kembali pada masing-masing pribadi. Tapi, mengulik cara mengatur keuangan keluarga ketika gaji kecil kerap menjadi tantangan tersendiri. Terlebih bagi kamu, cermat mengatur keuangan mutlak dilakukan, mengingat prioritas bukan lagi untuk diri sendiri. Ada pos lain yang perlu mendapat bagian dari hasil jerih payah selama ini. Contohnya, dana persiapan melahirkan bagi yang tengah menanti buah hati, atau dana pendidikan anak, serta tujuan keuangan lainnya. Setiap rumah tangga tentu memiliki perhitungannya tersendiri perihal manajemen keuangan keluarga. Tapi hal ini patut menjadi perhatian kamu yang masih bergaji minimum atau mungkin penghasilannya tidak menentu, agar kebutuhan keluarga tetap tercukupi. Yang pertama, merencanakan anggaran bulanan. Kalau kamu tidak membuat rencana anggaran bulanan, tanpa sadar banyak orang yang menggunakan uangnya untuk mengikuti keinginan dan akhirnya mengesampingkan kebutuhan. Padahal sangat penting untuk menyusun anggaran bulanan secara tertulis agar mengetahui dengan pasti kebutuhan utama diri sendiri dan keluarga. Misalnya beberapa hari sebelum pergi ke pusat perbelanjaan, buat daftar anggaran apa saja yang harus dibeli dalam bulan itu. Agar tidak menyulitkan, bagi daftar tersebut menjadi dua, yakni kebutuhan primer dan kebutuhan tersier. Contoh kebutuhan primer meliputi bahan makanan, kebutuhan anak, serta pembayaran tagihan yang memang wajib disediakan dananya setiap bulan. Sementara itu, kebutuhan tersier adalah hal yang bisa ditunda, seperti belanja sepatu atau hangout dengan teman. Kedua, kurangi makan di luar. Tak bisa dipungkiri, godaan untuk makan di restoran pasti besar, apalagi saat sudah gajian. Boleh saja sekali makan di luar sekeluarga, tetapi sebaiknya tidak menjadikan ini sebagai kebiasaan. Bukannya nikmat, bisa jadi uang gaji yang sudah dicari dengan susah payah akan habis dengan cepat. Untuk menghemat pengeluaran, cobalah lebih sering memasak di rumah. Apalagi saat ini sudah banyak tutorial resep masakan di media sosial yang kelezatannya tidak kalah dengan rumah makan. Kalau ingin sesekali makan di restoran, cobalah diskusi dengan pasangan jatah makan di luar setiap bulannya. Atau hal ini bisa dilakukan kalau ada perayaan istimewa, misalnya ketika perayaan ulang tahun pernikahan. Ketiga, manfaatkan promo. Biasanya, menjelang momen istimewa, banyak pusat perbelanjaan dan platform online yang menawarkan diskon besar-besaran. Ini bisa dimanfaatkan sebagai cara mengatur keuangan keluarga ketika gaji kecil yang dapat menguntungkan. Bukan agar bisa belanja dengan boros, tetapi kalau kamu teliti, kamu dapat memanfaatkannya untuk membeli kebutuhan keluarga dengan harga murah. Jangan ragu mencari kupon diskon atau promo yang menawarkan potongan harga tidak sedikit. Sebut saja promo cashback, gratis ongkir, untuk pembelian online, buy one get one, dan promo menarik lainnya. Kalau cermat, bisa jadi pengeluaran bulanan bisa lebih hemat, dan sisanya bisa dianggarkan ke pos kebutuhan yang lain. Keempat, lunasi tagihan tepat waktu. Cara lain yang menjadi kunci adalah biasakan melunasi tagihan tepat waktu. Hindari kebiasaan membayar tagihan mendekati jatuh tempo atau malah melewati batas waktu karena ada denda yang menanti. Sebut saja layanan TV kabel, listrik, telepon, atau internet sebisa mungkin dibayarkan tepat waktu. Kamu juga bisa menelusuri adakah hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, bisa mengambil pilihan untuk berhenti berlangganan. Langkah ini akan membuat semakin banyak uang yang bisa disisihkan untuk ditabung dan diinvestasikan. Yang terakhir, jangan punya satu rekening. Dengan tidak hanya satu rekening saja, sejatinya itu dapat membantu untuk kita dapat merencanakan keuangan dengan baik. Selain rekening operasional untuk kebutuhan sehari-hari, miliki satu rekening tambahan untuk dana tabungan yang dibutuhkan. Rekening inilah yang tidak boleh diotak-atik dan hanya kamu gunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh, membeli benda yang diinginkan sejak lama atau melakukan perjalanan keluarga. Memisahkan rekening sesuai tujuan akan membantu kamu mencapai tujuan keuangan. Itulah tadi cara mengatur keuangan ketika gaji sedang kecil. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.